Sejenak saja, izinkan Tuhan berbicara padamu lewat renungan ini. Judul, Puncak dari Ketaatan, Mati Bagi Dosa. Nats pembimbing terambil dari Roma 6 ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Shalom pendengar setia, renungan sejenak saja. Selama 6 hari ini, kita telah diajak melihat bagaimana ketaatan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi tentang mati terhadap dosa itu sendiri. Taat bukan hanya soal perilaku lahiriah, tetapi soal siapa yang menguasai hidup kita, apakah dosa atau Tuhan. Paulus dengan tegas berkata, jika kita sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup di dalamnya? Ini bukan bahasa simbolik, ini adalah realita iman. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Kristus. Dosa tak boleh lagi menjadi tuan. Kita telah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan, oleh karena itu respon kita terhadap keselamatan itu adalah hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ada satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa kita tidak bisa taat dengan kekuatan kita sendiri. Kita lemah, kita rapuh, bahkan ingin taat saja seringkali kita tidak mampu. Maka disinilah kasih karunia Allah bekerja. Yohanes 16 ayat 8 versi terjemahan sederhana Indonesia berkata, ketika Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini, tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang yang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Roh Penolong adalah Roh Kudus yang Allah anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dan jika kita tunduk untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka pertama, kita akan menjadi taat, sebab ketaatan adalah buah dari Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus yang memampukan kita mematikan dosa dan menolak keinginan daging. Ketiga, Roh Kuduslah yang mengubahkan hati keras menjadi taat. Dan yang keempat, melalui Roh-Nya, Allah menanamkan keinginan dan kekuatan untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Jadi, hari ini kita menutup tema, belajar taat, dengan pengakuan ini. Mari ucapkan kalimat ini bersama saya. Tuhan, kami mau taat, tapi kami tidak mampu jika tanpa Engkau. Kami buka hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami diambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan sejenak saja. Kiranya firman-Nya tinggal dalam hatimu dan menuntun langkahmu, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Senin besok kita akan mulai dengan tema yang baru, yaitu mengenal Yesus. Tuhan Yesus memberkati.